Sebelumnya, marilah kita ketahui apa itu fermentasi tempe dan kimchi beserta uji yang akan dilakukan. Fermentasi merupakan cara untuk memproduksi berbagai produk yang menggunakan mikroba melalui aktivitas metabolisme. Berdasarkan medianya, fermentasi dibagi menjadi dua, yaitu fermentasi padat seperti pada tempe dan fermentasi cair seperti pada kimchi. Tempe merupakan produk fermentasi kedelai dengan bantuan kapang rhizopus, sedangkan kimchi merupakan asinan sayur yang diberi bumbu pedas dan difermentasi dengan bantuan bakteri asam laktat. Berdasarkan media yang digunakan, fermentasi dibagi menjadi dua, yaitu fermentasi padat dan fermentasi cair. Fermentasi padat adalah fermentasi yang berlangsung dalam substrat tidak larut. Fermentasi kedelai menjadi tempe termasuk salah satu fermentasi padat. Hal ini dikarenakan digunakan jamur Rhizopus oligosporus atau Rhizopus sp yang dimana terjadi pada saat kondisi obligat aerob, yang merupakan salah satu ciri fermentasi padat, yaitu memerlukan organisme yang memerlukan oksigen atau obligat aerob. Kapang tersebut akan membentuk lagi tempe, sehingga tempe terlihat adanya lapisan berwarna putih menyerupai kapas yang merupakan hasil fermentasi. Berikut ini dijelaskan cara pembuatan tempe dan dilanjutkan dengan 3 uji yang akan dilakukan secara berurutan, yaitu pengamatan morfologi kapang, uji tekstur, dan uji organoleptik. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan tempe sebagai berikut. Berikut ini adalah proses pembuatan tempe. Yang pertama, kacang kedelai ditimbang dan kemudian dicuci sebanyak 3 kali pengulangan agar lebih bersih dan steril. Setelah itu, kedelai direndam selama kurang lebih 24 jam dan dipisahkan dari kulit arinya. Setelah itu, kacang kedelai direbus lebih kurang 30 menit hingga empuk. Tiriskan air rebusan dan kedelai dikeringkan di atas tampa lalu diangin-anginkan. Setelah dingin, taburkan ragi tempe dan kemudian diaduk rata. Siapkan plastik dan kedelai dimasukkan ke dalam plastik. Setelah itu, plastik dipres dan diberi lubang agar sirkulasinya lancar. Simpan tempe di rak lemari es dan tunggu sampai 1 hari. Setelah 1 hari, sudah terjadi fermentasi, ditandai dengan adanya jamur berwarna putih pada kacang kedelai. Berikut ini adalah alat dan bahan yang digunakan pada uji pengamatan morfologi kapang pada tempe. Berikut adalah langkah-langkah kerja dalam pengamatan morfologi kapang pada tempe. Langkah pertama yaitu sterilkan tangan dan meja kerja dengan alkohol 70%. Kemudian, lakukan pemijaran jarum ose pada lidah api Bunsen. Langkah selanjutnya, ambil 1 ose kapang dari sampel. Kemudian, letakkan di atas gelas objek. Lalu, teteskan 2-3 tetes metilen blue di atas gelas objek dengan pipet. Kemudian, tutup dengan cover glass. Amati preparat melalui mikroskop, diawali dengan perbesaran terendah, kemudian gambar dan catat struktur morfologi kapang yang terlihat. Berikut ini adalah hasil pengamatan morfologi kapang pada tempe. Berdasarkan penelitian Chaniago tahun 2012, jenis kapang yang tumbuh pada tempe adalah Rhizopus sp. Ciri-ciri morfologi Rhizopus yaitu memiliki hifa non-septat, mempunyai stolon dan rhizoid, sporangium tumbuh dari stolon, sporangia berwarna hitam, dan memiliki kolumella dalam sporangium yang berbentuk bulat. Uji tekstur tempe. Alat yang digunakan adalah penetrometer. Selanjutnya, langkah kerja uji tekstur dengan penetrometer diawali dengan pemilihan probe yang sesuai. Sampel tempe diletakkan di ujung probe. Setelah probe dipasang, tombol press ditekan untuk mengunci probe. Kemudian probe diturunkan hingga hampir menyentuh sampel dan tombol run ditekan. Setelah 5 detik, pangkal besi diangkat dan skala yang tertera pada display dibaca. Hasilnya dinyatakan dalam kedalaman milimeter. Nilai kekerasan tekstur tempe berkisar antara 8,09 sampai 8,70 mm. Kekerasan tekstur tempe diukur berdasarkan kedalaman jarum yang masuk ke tempe. Semakin besar nilai, maka tempe lebih lunak. Semakin kecil nilai, maka tempe lebih keras. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang uji organoleptik tempe. Alat dan bahan yang diperlukan dalam pengujian ini, yang pertama pisau, dan kedua tempe sebagai sampel yang akan diuji. Selanjutnya kita akan masuk pada metodologi atau langkah-langkah uji organoleptik. Yang pertama, persiapkan alat dan bahan, yaitu pisau dan tempe. Yang kedua, tempe dipotong kecil menyerupai balok. Yang ketiga, diamati organoleptik warna, aroma, dan rasa. Berikut adalah hasil uji organoleptik pada tempe. Hasil pengamatan, yang pertama, warna. Tempe umumnya berwarna putih. Warna putih pada tempe dipengaruhi oleh jalinan-jalinan miselia yang sangat padat. Yang kedua, aroma. Tempe memiliki aroma yang khas.
Aroma khas tempe berasal dari aroma micelia yang bercampur dengan aroma lezat dari asam amino bebas, dan aroma yang ditimbulkan akibat penguraian lemak selama fermentasi. Yang ketiga, rasa. Tempe memiliki rasa khas tempe. Rasa khas tempe disebabkan oleh degradasi komponen dalam tempe selama berlangsungnya fermentasi. Selanjutnya mengenai fermentasi cair. Fermentasi cair adalah proses fermentasi yang melibatkan air sebagai fase kontinu dari substrat. Pada kimchi, proses pembuatannya tidak ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk starter atau ragi, tetapi mikroorganisme itu sendiri yang berperan aktif dalam proses fermentasi. Hal ini merupakan ciri dari fermentasi cair. Dalam proses fermentasi kimchi, bakteri yang berperan adalah lactic acid bacteria yang menghasilkan asam laktat berkadar tinggi. Berikut ini dijelaskan cara pembuatan kimchi dan dilanjutkan dengan 3 uji yang dilakukan, yaitu secara berurutan, uji total asam, uji pH, dan uji organoleptik. Berikut ini adalah proses pembuatan kimchi beserta alat dan bahan yang digunakan. Berikut adalah proses pembuatan kimchi melalui fermentasi cair. Pertama, sawi yang telah dibersihkan direndam dalam garam selama 2 jam, kemudian dibalik dan didiamkan selama 1 jam. Setelah itu, sawi dibilas sebanyak 3 kali dengan air dingin. Proses selanjutnya adalah pembuatan bubur kimchi, yang dibuat dengan memanaskan campuran tepung beras, air, dan gula. Bubur kimchi yang telah dibuat dicampur dengan saus ikan, bubuk cabai, bawang putih cincang, jahe cincang, bawang bombay, dan daun bawang. Campuran pasta yang telah dibuat dioleskan secara merata pada sawi. Dan proses terakhir adalah sawi ditekan pelan ke dalam wadah plastik, kemudian wadah ditutup dan dilakukan fermentasi selama minimal 48 jam. Berikut ini adalah alat dan bahan yang digunakan pada uji total asam. Berikut ini adalah langkah kerja uji total asam pada fermentasi kimchi. Pertama, sampel diambil 10 gram dan dimasukkan labu ukur 100 ml. Ditambah aquades sampai tanda tera. Kemudian filtrat diambil 25 ml dan dimasukkan ke air Lemaire. Ditambah dengan indikator PP 2-3 tetes dan dititrasi dengan NaOH 0,1 n sampai berwarna merah muda. Total asam dapat dihitung dengan rumus berikut ini. Berikut ini adalah alat dan bahan yang digunakan pada uji pH. Alat, ada gelas piala untuk melarutkan kimchi dan pH meter untuk mengukur pH larutan kimchi. Bahannya, ada aquades sebagai pelarut dan kimchi sebagai sampel. Berikut ini adalah langkah kerja uji pH pada fermentasi kimchi. Pertama, sampel ditimbang sebanyak 100 gram dan ditambahi aquades 100 ml. Kemudian, larutan yang diperoleh diukur pH-nya menggunakan pH meter. Dilakukan 5 kali pengulangan dan hasilnya dirata-rata. Inilah hasil pengujian total asam dan pH pada fermentasi kimchi. Menurut peneliti sebelumnya, dengan perlakuan 8 hari fermentasi dan penambahan garam 3%, maka diperoleh total asam 2,6%, pH optimum 4,2, dan total bakteri asam laktat 8,92 log per CFU. pH memiliki hubungan erat dengan total asam, di mana kenaikan total asam akan menurunkan pH. Penurunan konsentrasi garam akan meningkatkan total asam, karena pada konsentrasi larutan garam rendah, aktivitas bakteri asam laktat lebih efektif, sehingga asam laktat yang dihasilkan lebih tinggi. Kenaikan suhu akan meningkatkan total asam, karena semakin meningkatnya suhu, kemampuan bakteri memecah substrat akan semakin baik, sehingga total asam semakin tinggi. Berikut ini adalah alat dan bahan yang digunakan pada uji organoleptik pada fermentasi kimchi. Alat dan bahan. Bahan yang digunakan adalah kimchi dan garam. Sedangkan alat yang digunakan adalah wadah plastik, sendok, dan pisau. Langkah kerjanya. Dalam pengujian, panelis akan menilai hasil dengan parameter angka 1, yaitu tidak suka, 2 yaitu biasa saja, dan 3 suka. Hasil uji organoleptik pada fermentasi kimchi. Yang pertama adalah uji tekstur. Kimchi memiliki tekstur renyah dan mudah dikunyah. Lalu uji rasa. Kimchi memiliki rasa cenderung yang asin. Lalu ada uji warna. Kimchi memiliki warna yaitu merah pekat. Dan yang terakhir adalah uji aroma, yaitu kimchi memiliki aroma asam dan segar khas sayur.